Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Doa ini Pak yang sering saya baca ketika sujud, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati kita, tetapkanlah aku dalam agamamu. Karena sebagaimana pesan Rasul, akhir zaman nanti adalah banyaknya fitnah, baik itu fitnah subhat maupun fitnah syahwat. Subhat adalah kebenaran itu kadang-kadang dibikin sudah samar, itu subhatnya. Sedang syahwatnya adalah syahwat terhadap harta benda dan syahwat terhadap wanita, itu luar biasanya. Maka saya sering baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Mohon izin Bapak-Bapak semuanya, bahwasanya hari ini sebenarnya jadwalnya Pak Yusron, tapi karena beliau sibuk sehingga saya diamanatkan oleh Bapak Dodi untuk mengisi, jangan sampai hari ini kosong, sehingga saya ingin mengajukan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya diri saya sendiri. Seorang mukmin itu adalah wallahu li amanati wa ahdihi rohun, bahwa seorang mukmin itu sifatnya adalah memegang amanat. Mudah-mudahan kita semua apa yang sudah kita sepakati, kita tetap amanat untuk samina wa atona yang sudah bersama-sama kita mati sama. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati Allah SWT, sebelum masuk Ramadan, Rasul tercinta kita mengajarkan suatu doa, dan doa itu pasti banyak yang sudah hafal. Allahumma akhilatu alaina bil yumi wal iman. Ya Allah, hadirkan Ramadan kepada kami dengan penuh ketentraman dan penuh kekuatan iman. Ada dua hal jamaah, yaitu tentang amalan qalbu, yaitu amalan hati, tentang masalah ketentraman dan masalah keimanan. Itu penggalan duanya. Maka bagaimana mengetahui bahwa kita masuk di bulan Ramadan ini, bahwa hati kita semua ini masuk tidak dalam satu ketentraman untuk menuju penuhnya iman? Itu yang harus kita pertanyakan diri kita masing-masing. Ada nasihat indah dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam fawaidnya, untuk mencari hati yang tentram penuh dengan keimanan, carilah dalam 3 tempat. Ini adalah nasihat yang kadang-kadang membantu saya Pak. Pertama, carilah hatimu ketika di majelis ilmu, halaqah atau tempat kajian-kajian. Nabi bersabda, yang artinya, jika engkau melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang hati. Para sahabat bertanya, ya Rasul, yang dimaksud dengan taman surga itu apa? Beliau menjawab, yaitu halaqah zikir. Zikir di sini adalah Al-Quran al-Zikri, sebagaimana disebutkan, inna nahnu nazzalna wa inna malakabizun. Sesungguhnya aku yang menurunkan al-Zikr Al-Quran, dan akulah yang menjaganya. Itu dari tempat yang mengajarkan Al-Quran. Hadis lain menyebutkan, apabila kamu melewati taman-taman surga, minumlah dengan puas. Para sahabat bertanya kembali, ya wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu? Majelis taklim. Ini menggambarkan bahwasanya kalbu kita, hati kita itu juga perlu minum jamu makan, asupan sebagaimana jasad kita. Jadi kalau jasad kita puasa 8 jam hari aja kita sudah lemas, bagaimana dengan kalbu kita itu? Kalau seminggu gak ikut kajian, kalau sebulan gak ikut kajian, bahkan setahun gak pernah dapat kajian, betapa gersangnya hati itu. Makanya kita harus menyesuaikan, jasad kita itu perlu suatu asupan. Kan bisa loh Pak, lewat HP sekarang mudah sekali, betul. Tapi keberkahannya itu berbeda.
Hadis riwayat Muslim yang artinya tidaklah suatu kaum duduk berzikir mengingat Allah melainkan dikelilingi malaikat. Satu, dikelilingi malaikat. Kedua, diliputi rahmat. Tiga, yang kedua di rahmat. Yang ketiga, diturunkan sakinah ketenangan hatinya dan mereka disebut Allah di hadapan para malaikat di sekelilingnya. Tuh Pak, banyak sekali faedahnya kita duduk bermajelis. Jadi kalau ada orang merasa sudah pinter membuka HP-nya dia, disitu banyak kajian sekali. Kalau tidak ada keberkahan, 1000 kali dia mendengarkan, tidak sami'na wa ata'na. Minimal kalau kita ikut kajian, itu ada yang mendoakan malaikat, doa malaikat pasti terkabul. Dan ada ketenangan sakinah di dalam hati kita. Luar biasanya adalah di kajian. Sehingga kita itu menjadi orang yang terkenal nantinya di langit, bukan terkenal di dunia. Tidak ada masalah. Sebagaimana kisahnya Aus Al-Qarni. Aus Al-Qarni itu orang nggak penting Pak. Dia bukan sahabat Rasul, tapi hidup di zaman Rasul. Karena syaratnya menjadi sahabat Rasul itu adalah satu, dia pernah di zaman Rasul, pernah bertemu Rasul dan orang Islam. Hidup di zaman Rasul, tapi nggak pernah bertemu. Itu Aus Al-Qarni. Tapi kenapa sebabnya? Rasul itu menyampaikan, wahai Umar dan Ali, kalau kamu nanti ketemu saudagar dari zaman, mintalah doa istighfar kepadanya. Luar biasa nggak Pak? Kurang apa Umar dan Ali? Suruh minta doa istighfarnya kepada Aus Al-Qarni. Karena ketaatan dia menjalankan amanah, tunduk dia, tawadhu dia kepada Allah untuk memuliakan ibunya. Itu luar biasanya Aus Al-Qarni. Dia menjadi penduduk langit yang tinggal di bumi. Ada yang lain bahwa mereka saat Aus Al-Qarni itu meninggal, itu yang datang tuh luar biasa banyaknya Pak. Saking nggak tahu itu penduduk dari mana. Ulama ada menyebutkan itulah penduduk langit yang berjalan semuanya. Maka dalam surat ini, tanyalah hatimu ketika di majelis ilmu. Gelisah tidak kira-kira kalau seminggu, sepekan, sebulan itu tidak ikut kajian. Tidak ada nasihat di dalam kita. Gelisah tidak. Mungkin kita itu lagi males. Mungkin kita itu lagi tidak niat. Paksakan Pak untuk hadir di kajian. Kenapa? Mencari keberkahannya duduk dengan orang-orang soleh. Walaupun toh duduknya nanti nyender terus wal awalu wal akhiru bismikallahumma ya nggak apa-apa. Yang penting hadir itu sudah luar biasa keberkahannya kita cari. Maka jangan kau tinggalkan kajian. Mungkin kita kadang dengan keluarga kita, dengan anak kita, apal Pak. Sate di sana di mana yang paling enak? Bakso yang paling enak mana? Tempat makanan enak yang mana? Tapi kita nggak pernah tahu kajian di mana kira-kira. Nggak tahu. Mau ke bawah kemana keluarga kita? Harusnya kita tahu. Oh ini loh nasihat utama masukan ada dari kita itu tempatnya di sana. Akan sahabat diri saya dan keluarga saya untuk mendengarkan nasihat-nasihat itu. Itu adalah yang ke-1 Pak. Yang kedua, di saat engkau mendengarkan Al-Quran atau membaca Al-Quran, dalam suatu hadis Al-Hakim disebutkan, hati itu seperti bisa berkarat, seperti mananya besi terkena air. Lalu Nabi ditanya, wahai Rasul, apa pembersihnya hati itu? Yang pertama adalah banyaklah mengingat kematian dan membaca Al-Quran. Pemutus kenikmatan dunia adalah mengingat kematian. Nanti itu bab lain. Kita fokus terhadap adalah membaca Al-Quran. Maka dengan membaca Al-Quran itu adalah mengingatkan kita, menasihati kita untuk keterangan hati kita yang nantinya untuk memenuhi iman kita. Sebagaimana di dalam surat Al-Muhammad, di surat Muhammad di ayat 24, tidaklah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci. Jangan sampai hati kita terkunci karena jauh dari Al-Quran. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Baqarah, sumum bukmum umyum wahum la yarji'un. Mereka hatinya bisu, tuli dan buta sehingga mereka tidak bisa kembali lagi. A'udzubillahi min dzalik.
Kita jangan sampai seperti Bani Israel yang hati mereka itu menjadi keras meskipun banyak para nabi dan para rasul membawa ujiannya, tapi mereka tidak menghalangi untuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang mukmin. Orang mukmin itu, Pak, hatinya itu adalah mudah tergetar. Kalau orang mukmin beriman apabila disebut nama Allah, itu bergetar hatinya. Saya ingat, Pak, ketika dulu Pak Haji Sayyaf itu kalau imam sering membaca ayat itu, dan Pak Dokter itu sering baca, karena sering dibaca, saya itu dari hafal dan saya ingat artinya itu maksudnya apa kalau sering dibaca. Itu surat Al-Anfal, Pak. Dia lihat wa'asalah, dia selalu nakakan fil Anfal itu. Innama mu'minul ladina idza dzukru wajiyat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan. Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, zadatum imanan. Dan apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka, mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Itu Pak hatinya orang iman. Yang hatinya tadi tentram untuk menuju penuhnya iman. Sebagaimana kisah Umar bin Khattab ketika kematian Rasulullah SAW. Ketika mendengar kematian Rasulullah SAW, Umar bin Khattab itu menghunuskan pedangnya. Siapa yang mengatakan hari ini Rasul meninggal, maka akan kubelah badannya. Itu kata Umar. Semua tertunduk kalian berani, Pak. Takut semuanya dan bingung apa yang dilakukan. Kemudian keluarlah Abu Bakar. Beliau menasihati kepada para sahabat, khususnya pada Umar yang saat itu marah menghunuskan pedangnya. Pidato Abu Bakar adalah, wahai manusia, barang siapa yang hari ini menyembah Rasulullah SAW, bahwasanya dia hari ini telah meninggal. Tapi barang siapa yang hari ini menyembah pada Allah, bahwa Allah selamanya akan ada. Kemudian dilanjutkan di dalam surat Al-Imran 144 yang artinya bahwasanya Muhammad tidak lain adalah seorang Rasul sebagaimana sebelumnya. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, engkau akan berbalik ke belakang, murtad kembali. Semuanya lemas tertunduk, Pak. Abu Bakar juga lemas, bergetar hatinya, jatuh pedangnya. Semua menangis saat itu. Karena apa? Bergetar hatinya ketika dibacakan Quran oleh Abu Bakar. Bahwa Ibnu Abbas meriwayatkan saat itu adalah seolah-olah semua itu tidak ingat adanya ayat itu. Karena apa? Saat itu adalah tidak ada ketentraman berita tentang meninggalnya Rasul dan keimanan mereka adalah pada turun. Itu sekelas para sahabat. Apa kekencangan Pak Dwi? Oh enggak, terima kasih. Itu adalah para sahabat. Maka tanyalah hatimu seberapa erat dengan Al-Quran dan keutamaannya serta pahalanya. Ketika 24 jam kita nggak menghafal Quran, nggak memegang Quran, tidak membaca Quran, kira-kira hati kita tanya, Pak, kira-kira gimana? Itu adalah tentang interaksi Al-Quran. Seorang Asy'ari bertanya, ya saya, dulu para sahabat itu bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran? Jawab saya apa? Seperti halnya kamu memegang HP saat itulah para sahabat berdasarkan Al-Quran. Masya Allah. Kita kembali, Pak, sekarang. Kalau zaman sahabat seperti HP itu Qurannya. Mudah-mudahan kita yang enggak seperempatnya lah ibadah, karena di akhir zaman seperti halnya tadi sudah adanya subhat dan syahwat kita. Nasihat yang ketiga adalah di saat engkau menyendiri bermunajat kepada Allah, karena ketika kau bermunajat kepada Allah itulah dekatnya hatimu dengan Allah SWT. Ada 7 golongan, salah satunya adalah orang yang mengingat Allah di kala kesedihan lalu meneteskan air matanya. Manfaatkanlah sholat-sholat malam kita, karena di dalam sholat itu adalah adanya kita mencurahkan isi hati kita, baik doa masalah maupun doa ibadah. Sholat adalah tempat kita memuji, mengadu dan meminta. Maka tanyalah hatimu di sana. Kenikmatan ketika bermunajat kepada Allah, kualitas sholatmu, kualitas hati kita
kualitas roh kita ketika di hadapan Allah itu bagaimana. Saat mengadu meminta tergantung kedekatan kita kepada Allah. Ketika Rasul itu pulang dari perang, itu selalu mencari Bilal di masjid. Ya Bilal, istirahatkan kita dengan sholat. Itu karena apa? Sholat itu mengistirahatkan hatinya untuk bermunajatnya agar kembali lagi ke imanannya. Itu yang dimaksud dengan munajat. Selanjutnya yang terakhir adalah nasihat yang terakhir adalah bila kita engkau temukan nikmat di dalam hatimu itu, maka berdoa minta hati yang baru. Sesungguhnya kau sudah tidak punya hati. Dalam 3 hal tersebut Pak, alhamdulillah terkumpul ketiga-tiganya di bulan Ramadan. Maka kita tumbuhkan rasa nikmat di dalam hati itu, ketentraman di dalam itu tuh, agar menjadi penuhnya iman. Kalau di Ramadan aja mungkin kita akan kelewat, terus di bulan apa lagi Pak kira-kira? Dosa kita terlalu banyak. Jangan sampai dosa menjadi penghalang tentramnya hati dan nikmatnya iman. Demikian, semoga bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya pada jamaah semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.